Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amalia, NIM 1906411000003, kelas 6A. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh model interaktif demonstration terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi tekanan zat. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran IPA dapat memperoleh pengalaman secara langsung melalui berbagai kegiatan ilmiah. Hal ini dilakukan selain untuk mempermudah siswa dalam memperoleh suatu pengetahuan, juga untuk mengembangkan keterampilan proses sains siswa. Keterampilan proses sains dapat dikatakan masih tergolong rendah. Rendahnya keterampilan proses sains disebabkan oleh pelaksanaan pembelajarannya masih berpusat pada guru. Guru cenderung masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Pembelajarannya kurang mendapat pengalaman langsung dan juga siswa masih kurang aktif. Solusi yang diterapkan yaitu model pembelajaran inquiry. Ini yang cocok dalam mengembangkan keterampilan proses sains. Salah satunya yaitu model interactive demonstration. Model interactive demonstration sangat efektif digunakan untuk suatu pembelajaran keterampilan yang dapat diamati di mana siswa belajar keterampilan fisik dan mental di bawah bimbingan guru. Pembelajaran dengan model interactive demonstration diterapkan dalam materi tekanan zat. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana membutuhkan untuk berpikir, menemukan, serta memecahkan permasalahan dalam kehidupan berdasarkan konsep dan teori. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru dan proses pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Yang kedua, masih rendahnya keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu kurangnya penggunaan alat belajar dalam pembelajaran IPA materi tekanan zat. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran interaktif demonstration terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi tekanan zat. Yang kedua, bagaimana keterampilan proses sains siswa terhadap pengaruh model interaktif demonstration. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran interaktif demonstration terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi tekanan zat. Yang kedua, untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa terhadap pengaruh model interaktif demonstration. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Satu, yaitu menambah pengetahuan kepada guru tentang model pembelajaran interaktif demonstration. Dua, memberi solusi untuk mengatasi keterampilan proses sains yang masih rendah. Tiga, siswa dapat memahami materi IPA mengenai tekanan zat serta menjadi sebuah pengalaman belajar yang baru dan menyenangkan bagi siswa. Batasan penelitian. Satu, yaitu penelitian ini dilakukan di SMP Al-Karomah yang terletak di Desa Banjaranyar, Sumberagung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dua, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh model interaktif demonstration berbantuan alat peraga terhadap keterampilan proses sains siswa. Yang ketiga, materi yang digunakan pada penelitian yaitu materi tekanan zat. Adapun definisi istilah yang pertama yaitu interactive demonstration merupakan salah satu metode pembelajaran yang penerapannya dilakukan dengan menyampaikan bahan ajar dengan menunjukkan suatu objek, aktivitas, keterampilan, atau cara melakukan suatu proses yang dilakukan dan berlangsung secara sistematis. Dua, keterampilan proses sains merupakan serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh siswa dalam mencari dan memproses hasil yang diperoleh untuk dijadikan sebagai penemuan baru. Yang ketiga yaitu tekanan zat merupakan besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan. Tekanan dapat disimbolkan dengan P yang memiliki satuan N/m² atau Pascal. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama mengenai kajian teori. Satu, yaitu mengenai pembelajaran. Pembelajaran menurut Tritanto dalam PANE 2017, pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan peserta didiknya sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenai IPA, merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai fenomena alam beserta gejala-gejalanya, baik berupa fakta, konsep, ataupun prinsip. Yang ketiga yaitu pembelajaran IPA.
Pembelajaran IPA dapat diartikan sebagai pembelajaran yang tidak hanya sekedar untuk memberikan pengetahuan tentang fakta-fakta IPA, tetapi juga proses pembelajaran bermakna di mana siswa mampu menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri sehingga dapat memperoleh pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kemampuannya. Yang keempat yaitu interactive demonstration adalah salah satu metode pembelajaran yang penerapannya dilakukan dengan menyampaikan bahan ajar dengan menunjukkan suatu objek, aktivitas, keterampilan, atau cara melakukan suatu proses yang dilakukan dan berlangsung juga secara sistematis. Interactive demonstration ini memiliki 5 tahapan, yaitu observasi, manipulasi, generalisasi, verifikasi, dan aplikasi. Yang kelima ada keterampilan proses sains, merupakan serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh siswa dalam mencari dan memproses hasil yang diperoleh untuk dijadikan sebagai penemuan baru. Dan yang terakhir ada tekanan zat, merupakan besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas, permukaan, atau bidang tekan. Tekanan zat dapat dibedakan menjadi tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Selanjutnya ada penelitian relevan. Satu yaitu penelitian Alamsyah et al. 2018 mengenai penerapan keterampilan proses sains dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5B SDN 045 Tarakan. Yang kedua, ada penelitian Firanda et al. 2021 mengenai kemampuan baca dan kompatibilitas zat kelas 8. Yang ketiga, ada penelitian Noviani 2019 tentang pengaruh pembelajaran demonstration interaktif terhadap keterampilan proses sains dasar siswa SMA pada materi perubahan lingkungan. Yang keempat ada penelitian Prenata et al. 2017 tentang akuisisi konsep dinamika rotasi oleh interaktif demonstration dan diagram benda bebas. Dan yang terakhir ada penelitian Suryaningsasi et al. 2018 tentang penguasaan konsep siswa pada model pembelajaran interaktif demonstration disertai formative feedback. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Masalah yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru dan proses pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. 2. Masih rendahnya keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran IPA. 3. Kurang penggunaan alat belajar dalam pembelajaran IPA materi tekanan zat. Solusi yang dibutuhkan yaitu memberikan model interaktif demonstration terhadap keterampilan proses sains siswa. Harapannya, yang pertama, siswa lebih aktif terlibat dalam konsep pembelajaran dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, keterampilan proses sains siswa lebih meningkat secara signifikan. Adapun teori pendukungnya yaitu yang pertama, teori belajar penemuan J.S. Burner, yaitu siswa dapat mengatur apa yang telah dialami dan dipelajari sehingga siswa dapat menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori, prinsip melalui contoh-contoh yang ditemui. Yang kedua, teori belajar kognitif Piaget, yaitu siswa berperan aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Dan yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme, yaitu pengetahuan tidak hanya berupa kumpulan fakta maupun konsep yang diambil dan diangkat secara langsung, melainkan manusia harus membangun sendiri pengetahuan tersebut serta hal yang bermakna dengan pengalaman yang dialami secara langsung. Adapun penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian Alamsyah et al. 2018 mengenai penerapan keterampilan proses sains dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5B SDN 045 Tarakan. Yang kedua ada penelitian Firanda et al. 2021 mengenai kemampuan baca dan kompatibilitas zat kelas 8. Yang ketiga ada penelitian Noviani 2019 tentang pengaruh pembelajaran demonstration interaktif terhadap keterampilan proses sains dasar siswa SMA pada materi perubahan lingkungan. Yang keempat ada penelitian Prenata et al. 2017 tentang akuisisi konsep dinamika rotasi oleh interaktif demonstration dan diagram benda bebas. Yang kelima ada penelitian Suryaningsasi et al. 2018 tentang penguasaan konsep siswa pada model pembelajaran interaktif demonstration disertai formative feedback. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu praeksperimental atau juga dengan pendekatan kuantitatif. Waktu dan tempat, waktunya semester genap pada tahun 2023 pada bulan Maret.
Tempatnya di SMP Al-Karomah, Banjaranyar, Sumberagung, Peterongan, Jombang. Subjek penelitian. Yang pertama ada populasi, yaitu seluruh siswa kelas 8, sampelnya kelas 8C dengan jumlah 32 siswa, dan teknik samplingnya yaitu purpose sampling. Desain penelitian menggunakan pre-experimental design dengan menggunakan one group pre-test and post-test design. Hipotesis penelitian H0 tidak ada pengaruh interaktif demonstration terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi tekanan zat. H1 ada pengaruh interaktif demonstration terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi tekanan zat. Adapun variabel penelitian, variabel bebas yaitu model pembelajaran interaktif demonstration. Variabel terikat yaitu keterampilan proses sains siswa. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, mode pembelajaran interaktif demonstration adalah metode pembelajaran yang penerapannya dilakukan dengan menyampaikan bahan ajar dengan menunjukkan suatu objek, aktivitas, keterampilan, atau cara melakukan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan juga berlangsung secara sistematis. Yang kedua ada keterampilan proses sains, merupakan serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh siswa dalam mencari dan memproses hasil yang diperoleh untuk dijadikan sebagai penemuan baru. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes keterampilan proses sains berupa pre-test dan post-test dengan 20 soal pilihan ganda. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi. Dan teknik analisis data, yang pertama ada analisis keterampilan proses sains, ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis yaitu tentang uji T berpasangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.